billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia, harta bendanya dan apa yang dia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Dia akan masuk api yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Masya Allah. Tadi surat apa? Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Itu Abu Lahab siapa sih? Ada yang kenal nggak? Siapa Abu Lahab? Abu Lahab orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa sih Abu Lahab dilaknat sama Allah sampai katanya masuk neraka? Karena tidak menolong siapa? Tidak menolong Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu keponakannya ya. Harusnya kan ditolong, tapi Abu Lahab malah apa? Memusuhi Nabi Muhammad ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir di studio luar biasa lengkap ya. Rame ini ya. Kalau bulan puasa begini kumpul rame enak ya. Apalagi sambil mendengar bacaan Quran ya. Ini kita bersama dengan para ustazah, ada ustadznya juga, dan juga Bu Nyai Sri Wanayati dari pesantren Al-Wasliyah ya Bu ya. Ini siapa sih yang Al-Wasliyah? Ini yang hadir siapa nih Bu? Bu Nyai. Iya, ini alhamdulillah Ustadz, hari ini kita kedatangan saudara-saudara kita, adik-adik kita dari DTA Hidayatul Mubtadiin Pasaleman dari Cirebon Timur. Alhamdulillah hadir bersama kita di sini. Ada ustadznya juga, ustadzah-ustadzahnya juga turut hadir untuk menemani pemirsa di rumah menyambut berbuka puasa. Alhamdulillah. Bu Nyai ini yang punya pesantren apa namanya Bu? Al-Muqaddas. Jadi kalau ada yang mau masuk pesantren nanti lapor sama Bu Nyai, insya Allah langsung masuk. Ya, langsung masuk. Mangga ditunggu ya. Pesantren Putri Al-Muqaddas ya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab orang yang dilaknat Allah karena tidak menolong Nabi Muhammad padahal keponakannya. Sebagai seorang muslim, kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sering menolong, harus sering membantu. Siapa yang harus kita tolong? Pertama, ayo, yang harus kita tolong siapa? Orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan. Siapa lagi? Orang sakit. Orang sakit. Kalau di rumah yang harus kita tolong siapa? Orang tua. Orang tua. Kalau di sekolah yang harus kita tolong siapa? Teman. Teman. Kalau di jalanan nih yang harus kita tolong siapa? Orang yang kesusahan mau nyebrang jalan ya. Misalnya ada nenek-nenek susah jalan mau nyebrang, ditolong nggak? Tolong. Ditolong. Nah, seorang muslim dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menolong
orang lain, ya. Itu namanya ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kenapa kita harus menolong orang? Allah menjanjikan dan Rasulullah juga menjanjikan, kalau kita menolong orang nanti hidup kita jadi mudah. Hidup kita jadi mudah, nggak susah, nggak sulit. Kalaupun kita punya kesulitan, punya kesusahan, nanti balik ditolong oleh orang lain. Baginda Rasulullah SAW, pemirsa sekalian, pernah bersabda, Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya yang lain, ya. Jadi kalau sekolah nanti temennya nggak bawa pulpen, nggak bawa pensil, terus kamu punya 2, kamu harus ngapain? Pinjemin. Bayar nggak pinjeminnya? Enggak, itu namanya menolong, ya. Temen kamu lupa bawa makanan ke sekolah, kamu makanannya ada 2 tempat, kira-kira harus gimana? Dibagi. Bener nih, nggak apa-apa bagi makanan? Nggak apa-apa. Nah, itu namanya kita saling membantu, saling berbagi. Insya Allah kalau kita banyak menolong orang, nanti hidup kita jadi mudah. Kalau kita punya kesulitan, nanti Allah akan tolong kita dengan cara apa? Orang lain nanti akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, kalau hidup kita masih sering banyak kesulitan, maka banyaklah menolong orang. Insya Allah nanti Allah menolong kita dengan cara banyak orang lain menolong diri kita. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa baca doa berbuka. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sumtu wa bika amantu wa ala rizki ka abdartu birahmatika ya arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.